Hukum maritim kali ini akan membahas mengenai wilayah pengelolaan perikanan dan jalur penangkapan ikan. Namun sebelum itu, sekilas kita bahas mengenai pengertian dari daerah penangkapan ikan. Daerah penangkapan ikan adalah daerah atau area di mana suatu populasi perikanan dapat ditangkap oleh kapal-kapal penangkap ikan dengan menggunakan peralatan penangkapan ikan yang dimilikinya. Daerah penangkapan ikan ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu berdasarkan wilayah, berdasarkan jenis sumber daya ikan, berdasarkan habitat ikan, berdasarkan kedalaman perairan, dan berdasarkan alat penangkapan ikan yang dioperasikan. Terkait dengan hukum maritim, maka kali ini kita akan bahas kategori daerah penangkapan ikan berdasarkan wilayah. Dan pembagiannya terbagi menjadi dua, yaitu wilayah pengelolaan perikanan atau WPP yang diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 dan jalur penangkapan ikan yang diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011. Yang pertama, kita bahas mengenai wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau disingkat WPP RI. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014, wilayah pengelolaan perikanan adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berdasarkan peraturan ini, maka wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terbagi menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan, yaitu WPP RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman, WPP RI 572 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda, WPP RI 573 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timur bagian barat. WPP 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. WPP 712 meliputi perairan Laut Jawa. WPP 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. WPP 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. WPP 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. WPP 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. WPP 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik. Dan WPP 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timur bagian timur. Itulah daerah penangkapan ikan yang diatur melalui wilayah pengelolaan perikanan. Berikutnya adalah daerah penangkapan ikan yang diatur melalui jalur penangkapan ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2011. Berdasarkan peraturan ini, jalur penangkapan ikan adalah
Wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan atau yang dilarang. Jalur penangkapan ikan terdiri dari jalur penangkapan ikan 1A meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. Kemudian jalur penangkapan ikan 1B meliputi perairan pantai di luar 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut. Jalur penangkapan ikan 2 meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan 1 sampai dengan 12 mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. Jalur penangkapan 3 meliputi zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan 2. Lebih dari jalur 3 merupakan laut lepas, di mana laut lepas ini merupakan daerah di luar wilayah negara Republik Indonesia dan pemanfaatannya bebas dilakukan oleh negara manapun. Itulah daerah penangkapan ikan berdasarkan pengaturan wilayah yang diatur oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2011 tentang jalur penangkapan ikan. Dan untuk lebih memahami mengenai materi ini, silakan kerjakan tugas esai berikut ini. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.